Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Imi Wendra, Skomenkom. Saat ini saya aktif mengemban amanah sebagai dosen tetap pada program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Sebelumnya, saya memiliki rekam jejak pengabdian sebagai dosen dengan Hambes di program studi Teknologi Informasi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Video ini diajukan sebagai bagian dari dokumen tentang pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada unsur pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan uraian singkat tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan materi dan 2 kali masing-masing pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini merupakan fondasi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada semester ini belum mengikuti mata kuliah lainnya, yaitu seperti halnya mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, sistem operasi jaringan komputer, dan sistem basis data. Oleh karena itu, mata kuliah pengantar teknologi informasi ini dirancang untuk membekali mahasiswa baru dengan pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar arsitektur, komponen, serta perkembangan terkini di bidang teknologi informasi. Adapun ruang lingkup materi dalam deskripsi mata kuliah ini tersebut meliputi pemahaman dasar kepada mahasiswa tentang perkembangan teknologi informasi dan peranannya dalam kehidupan modern, serta materi ini mencakup pengenalan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, ada juga sistem bilangan, seterusnya pembahasan jaringan komputer, telekomunikasi, internet, pengembangan sistem informasi hingga basis data. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pola pikir digital yang kuat untuk mendukung perkuliahan pada tingkat yang lebih lanjut. Setiap bahan, kajian, dan pembahasan materi pembelajaran di dalam mata kuliah tersebut telah diperkuat dengan dukungan referensi daftar pustaka yang valid dan relevan. Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diarahkan untuk menguasai 4 kompetensi utama yang dirumuskan ke dalam poin-poin CPMK. Yang pertama ada menjelaskan konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangannya. Yang kedua, mengidentifikasi komponen sistem komputer seperti halnya hardware, software, dan brainware. Yang ketiga, menjelaskan konsep dasar jaringan komputer dan internet. Keempat, menjelaskan sistem informasi dan peran data atau informasi dalam organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, menerapkan konsep dasar basis data dan membuat tabel sederhana menggunakan DBMS. Dalam pelaksanaan proses perkuliahan pengantar teknologi informasi ini, saya secara konsisten menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui strategi DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Strategi pertama yakni delivery, yang mana materi ini disampaikan bertatap muka secara langsung menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi seperti slide presentasi materi, e-learning, laptop, dan proyektor. Metode yang digunakan disesuaikan dengan RPS. Saya menerapkan strategi apresiasi di awal perkuliahan untuk mengaktifkan skema berpikir mahasiswa sehingga terciptanya kesinambungan yang logis antara materi lampau dan pokok pembahasan baru yang akan dipelajari. Kedua, yakni interaction. Yang mana interaction ini di dalam kelasnya dibangun secara aktif berpusat pada mahasiswa melalui metode diskusi, sesi tanya jawab spontan, pemecahan masalah atau studi kasus, dan feedback langsung agar suasana belajar berjalan dengan komunikatif dan kritis. Di luar ruang kelas,
saya tetap menjaga aksesibilitas komunikasi dengan menggunakan melalui WhatsApp grup untuk memberikan bimbingan serta menanggapi pertanyaan seputar tugas yang belum sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa. Sementara itu, untuk menjamin distribusi materi tambahan secara akuntabel, saya memanfaatkan fasilitas e-learning kampus di mana setiap mahasiswa dapat mengakses materi pengayaan tersebut kapan saja menggunakan akun resmi masing-masing. Ketiga, ini yang terakhir, asesmen, yaitu penilaian dalam proses perkuliahan yang mana diukur secara objektif berdasarkan kriteria penilaian ketepatan menjawab pada sisi tanya jawab, performa non-teks seperti halnya kuis, presentasi, ketercapaian indikator pemahaman mahasiswa tersebut serta pengerjaan tugas terstruktur sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, struktur penilaian tersebut pada mata kuliah ini dibagi secara proporsional ke dalam beberapa instrumen evaluasi yang meliputi keaktifan dan partisipasi sebesar 10%, kuis interaktif 10%, tugas mandiri maupun kelompok sebesar 30%, serta diskusi kelompok sebesar 10%. Sementara itu, untuk evaluasi sumatif berupa UTS dan UAS, masing-masingnya diberi bobot sebesar 20%. Sehingga akumulasi keseluruhan penilaian genap mencapai 100%. Melalui transparansi presentasi penilaian tersebut, mahasiswa secara mandiri dapat mengukur, mengevaluasi, dan menakar sejauh mana capaian serta tingkat keberhasilan akademik yang telah mereka raih dalam mata kuliah ini. Demikian pemaparan mengenai rancangan evaluasi mata kuliah pengantar teknologi informasi bagi mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selanjutnya, silahkan menyaksikan tayangan video pembelajaran berikut ini yang diambil pada pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah masuk ke pertemuan kedua, ya, yang mana terkait dengan penjelasan perkembangan komputer, ya, yang mana nantinya akan kita sinkronkan ke, ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai pertemuan sekarang, ya, pertemuan ketiga, ya, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari nanti ke depannya mudah diserap, ya, mudah diingat dan dipahami ke depannya. Oke, silakan berdoa mulai. Amin, selesai. Baik, sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait dengan pertemuan kedua, ya, yaitu perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Oke. Sebelum itu kita bahas, ya, untuk pertemuan sekarang yaitu konsep dasar komputer. Saya minta responnya nanti, ya. Saya ambil absensinya terlebih dahulu. Amelia Nurmalasari ada. Aura. Diva. Vanessa. Oke. Hadir semuanya? Hadir. Oke. Baik. Kita lanjut.
pada pertemuan hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu membahas konsep dasar komputer. Oke. Konsep dasar komputer. Saya flashback kembali untuk pertemuan sebelumnya, yaitu perkembangan komputer. Masih ingat apa saja materi yang kita bahas pertemuan kedua? Kalau generasi komputer, kita lihat ada yang pertama, ENIAC. Oh ya. Terus, ya kedua, ketiga, keempat. Ya, yang mana yang pertama itu komputer yang memiliki fisik besar ya. Kalau kita lihat mungkin perumpamaan sebesar rumah. Yang memiliki bobot ataupun beratnya itu mungkin mencapai 30 ton. Ya, 30 meter luas dan tingginya kisaran 2,4 cm, 2,4 meter ya. Nah, lebih besar dibandingkan kalau kita bandingkan dengan komputer pada sekarang. Terus untuk persamaannya juga kita lihat dengan komputer sekarang dengan masa yang lampau apa? Ukuran, jelas. Pertama, ukuran. Terus persamaannya? Kalau persamaannya bisa kita lihat ya, dia dapat melakukan input, proses, maupun output. Kita lihat dari generasi pertama itu ada yang namanya komputer ENIAC ya, yang memiliki tabung hampa ataupun paku tab. Terus ada transistor, yang generasi kedua ada, yang untuk generasi ketiga juga ada IC ya, IC, dan keempat PLC ya. Oke. Untuk pertemuan sekarang kita masuk di capaian pembelajaran pertemuan SAP CPMK, yang mana mahasiswa mampu menjelaskan apa itu konsep dasar komputer. Ini menurut Robert, para ahli, itu komputer adalah ya. Jadi adanya input, proses, dan penyimpanannya untuk dapat nantinya kedepannya ditampilkan dalam bentuk hasilnya, yaitu output, dalam bentuk output ya. Hasilnya itu dalam bentuk output. Oke, kita bisa melihat jelas yang di belakang, kelihatan? Oke, yang pertama itu menjadi pokok kita untuk pada pertemuan ini itu pengertian dari konsep dasar komputer itu sendiri. Ada komponen utama dalam konsep dasar komputer. Apa lagi? Terakhir? Oke, fungsi utama pada dasar komputer. Oke, di sini kita masuk di bagian konsep ya, pengertiannya. Apa itu yang dimaksud dengan konsep dasar komputer? Yang mana kita meliputi di sini ya, ada input, ada proses, ada output. Mungkin di sini ada yang memberikan analoginya seperti apa? Contoh analoginya itu seperti apa? Kira-kira? Bagaimana menghasilkan jus? Inputnya apa? Buah. Terus ya, blender sebagai prosesnya, benar. Terus outputnya itu dalam bentuk jusnya. Oke. Kalau kita lihat di sini ada input seperti halnya keyboard di komputer ya, mouse, scanner. Ini salah satu input yang akan diproses nantinya. Yang proses ini ada CPU. Benar ya, ada CPU, Control Processing Unit, yang disimpan di RAM dan diolah oleh CPU. Terus setelah itu akan menghasilkan outputnya, yang mana kita lihat keyboard ketika kita implementasikan melakukan pengetikan di Word itu akan menampilkan di monitor, yang mana sebelum ditampilkan ke monitor dia harus diproses terlebih dahulu kan. Kalau belum diproses seperti analogi yang kita buat tadi,
Kalau tidak ada blender, apakah memungkinkan jus tersebut? Tidak. Oke, oleh sebab itu harus diproses terlebih dahulu agar dapat menampilkan dalam bentuk representasi, yaitu monitor, ya. Karena kan ya kalau kita mengetik otomatis outputnya ke layar ya, layar monitor. Seperti itu salah satu contohnya. Oke, ini apa feedback? Feedback itu apa? Balik kembali. Kenapa dia balik kembali? Karena tidak sesuai dengan instruksi yang kita lakukan atau yang kita inginkan. Misalkan kita mau ketik huruf B, ternyata kita A. Jadi oleh sebab itu dia kembali lagi. Itu cara kembalinya itu adalah instruksinya menekan tombol benar, backpass. Setelah itu baru kita inputkan ke huruf yang benar, gitu ya. Di sini kita ketahui brainware ya. Kalau brainware ini tidak diikut sertakan dengan komponen yang ada di sini, misalkan hanya ada hardware dengan software, apakah berlaku siklus tersebut? Apakah dapat dipergunakan selayaknya? Tidak. Maka brainware ini adalah si pengelolanya, apalagi tugasnya si pengendaliannya ya. Jadi mengontrol yang ada di hardware maupun software. Gitu. Baik, bagus. Kita lanjut. Di sini ada hardware terbagi menjadi tiga kategori ya di sini ya. Ada prosesor, ada memori, dan ada input. Oke. Prosesor. Prosesor itu kan seperti halnya kalau kita analogikan seperti pikiran kita ya, otak. Otak jika tidak diproses ya, atau kita sendiri jika kita tidak berpikir ke depannya harus melakukan apa, apakah terlaksana? Tentu tidak ya. Ya, misalkan kita mau contoh kecil aja, menjumlahkan 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Jika otak kita tidak bekerja sebagai fungsinya, itu akan memperburuk ya keadaan. Contoh orang tidak waras ya. Jadi kalau kita pertanyakan, jadi jawabannya tidak nyambung, tidak sinkron, tidak sesuai dengan yang dipertanyakan. Ya, itu maka proses ini ya, yaitu prosesor ini dapat melakukan aritmatika, perhitungan, yang mana tugasnya itu adalah apapun yang kita lakukan kegiatan di komputer seperti pengetikan, bagaimana dia sampai ke outputnya, bagaimana dia dapat tampil di layar monitor, yaitu adanya prosesor. Oke, singkatnya di sini memori dan ada juga di sini penyimpanan internal dan ada penyimpanan eksternal. Yang mana primary memory ini primary memory ya atau RAM ini adalah secondary memory atau disk ya. Di sini ada SSD ataupun HDD. Sekarang kita menggunakan SSD pada umumnya. Oke, ini memori apa yang kalian ketahui? Apa itu memori dan apa itu hard disk? Perbedaannya mungkin kita lihat pasti berbeda ya. Fungsinya juga pasti berbeda. Silakan jika ada yang memberi tanggapan apa yang dimaksud dengan memori dan hard disk. Ada yang bisa silakan ditanggapi. Oke, bagus. Terus kalau hard disk? Permanen, bagus. Penyimpanan permanen. Kenapa disebut RAM itu penyimpanan sementara, sedangkan hard disk penyimpanan permanen? Karena kita lihat RAM tersebut dia berfungsi untuk menyimpan instruksi yang ada pada komputer itu sendiri, ya. Dia dapat menyimpan beberapa instruksi program ataupun alamat sebelum dapat ditampilkan oleh CPU atau maksudnya diproses ya dan ditampilkan oleh outputnya itu sendiri, monitor misalkan. Kita lanjut. Yang tadi itu ada memori ya. Memori. Kita sudah mengetahui berarti memori itu kita pahami perangkat penyimpanan sementara.
ya, penyimpanan sementara, sedangkan hard disk adalah penyimpanan permanen. Kenapa dikatakan atau dijelaskan penyimpanan sementara dan penyimpanan permanen? Ketika laptop dalam keadaan hidup, misal kita membuka aplikasi Word, aplikasi PowerPoint, Chrome, dan banyak yang lainnya, misalkan setelah kita pergunakan aplikasi tersebut dan kita mau shutdown laptop, mematikan komputer dan yang lainnya, dan coba kita buka kembali, apakah tampil aplikasi tersebut? Tidak. Maka disebut di sini RAM dia bersifat penyimpanan sementara, ya, dalam keadaan laptop hidup, ya, dalam keadaan laptop hidup. Kalau hard disk, contohnya apa? Misal kita membuat file Word, makalah, PowerPoint, apapun itu tugas di kampus, ya, diberikan oleh dosen. Setelah kita save, di mana biasanya kita simpan? Ya, penyimpannya disk D, disk E, yang di hard disk ya intinya ya. Misalkan kita buat folder tugas pertemuan 3 pengantar teknologi informasi. Setelah kita simpan di folder tersebut dan kita matikan laptopnya ataupun komputer dan kita hidupkan kembali ketika saat kita ingin membuat atau mengedit atau memodifikasi tugas tersebut, apakah masih ada di folder tersebut? Apakah masih ada? Masih. Nah, oke. Oleh sebab itu, pengertian ataupun maksud dari hard disk itu adalah penyimpanan permanen, ya. Maka hard disk itu disebut juga dengan penyimpanan permanen. Oke, kita lanjut input output device. Ini pada umumnya sudah kita ketahui bersama ya, apa itu input seperti apa dan outputnya itu dalam bentuk apa. Kita ketahui di sini input seperti halnya keyboard, mouse, scanner. Kalau output, device output itu adalah tampilan keluar ya, hasil keluarannya, outputnya seperti menampilkan tulisan, gambar ataupun video itu di layar. Itu kita sebut juga layar monitor. Kalau kita mau menghidupkan apa musik itu tampilnya ke dalam bentuk suara, ya. Kita lanjut. Apa saja yang kalian ketahui dari 3 software tersebut? Ada sistem operasi, program aplikasi, dan bahasa pemrogramannya. Apa saja yang kalian ketahui? Sistem operasi Windows, Linux, Android, dan oke, bagus, Mac Santos juga ya, atau yang kita kenal dengan Apple. Terus ada lagi di sini program aplikasi yang mungkin sudah pada tahu semua ya, apalagi Instagram, email, ya, WhatsApp. Kalau di aplikasi komputer banyak ya, PowerPoint, Word, Photoshop, CorelDRAW, dan masih banyak yang lainnya. Bahasa pemrograman yang kalian ketahui apa? Bahasa pemrograman. Python. Ya, HTML. Kalau bahasa pemrograman Python ya seperti PHP yang tadi yang Ananda jelaskan itu termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, ya, yang hanya dapat dipahami oleh manusia itu sendiri. Ya bisa ya, maksudnya dapat dipahami oleh manusia itu sendiri ataupun pengguna ataupun kita sebut dengan statusnya itu orangnya itu adalah programmer. Nah, nanti ke depannya ya kalian akan mempelajari apa itu bahasa pemrograman, apa itu seperti apa perbandingan dari aplikasi tersebut. Karena kalian di sini Ananda di sini mata kuliah pengantar teknologi informasi itu masih diampu pada semester 1 ya, semester awal. Insya Allah kedepannya kalian akan kenal apa itu bahasa pemrograman ya. Silakan. Di sini saya beri waktu 2 menit untuk berdiskusi dengan teman sebelahnya. Ya.
2 menit. Oke, oke, ada yang bisa memberikan tanggapan studi kasus pertama ini? Ada yang bisa? Silakan. Oke, silakan Saudari Aura. Di sini dapat disimpulkan yang terjadi yaitu fenomena yang disebut RAM bottleneck, yaitu yang dimana kapasitas RAM tersebut dalam bentuk komputer fisik tersebut sudah penuh 100%. Oke. Akibatnya menampung terlalu banyak tab yang aktif. Lalu tidak ada ruang lagi di RAM tersebut. CPU terpaksa menggunakan hard disk atau SSD sebagai memori bantuan tersebut. Dan di mana virtual memorinya atau PEG-nya. Karena kecepatan hard disk di sini jauh lebih lambat daripada RAM dan komputer menjadi sangat lambat juga. Akhirnya sistem operasi memberikan feedback berupa pemutusan paksa pada Google Chrome untuk menyelamatkan komputer agar tidak mati total. Dan di sini dapat disimpulkan cara mengatasinya yaitu dalam solusi jangka pendek ya Pak. Yang pertama yaitu pada software, begitu aplikasi terbuka lagi, gunakan fitur bookmark untuk menyimpan tab-tab yang belum dibaca, lalu tutup tab yang tidak digunakan agar konsumsi RAM-nya dapat menurun. Sedangkan solusi jangka panjang pada hardware, kita dapat melakukan upgrade RAM pada PC tersebut, misalnya dari 4 GB atau 8 ditingkatkan menjadi 16. Bagus, kita beri plus untuk teman kita Aura. Jadi di sini tentu kita dialihkan ke hard disk ya, karena RAM sudah penuh. Ya, karena RAM sudah penuh, yang kita pahami itu adalah virtual memory yang terdapat pada hard disk. Ya, karena hard disk kita ketahui di sini lambat, ya, maka dia akan memungkinkan data tersebut tidak dapat menampilkan atau memungkinkan menutup secara terpaksa. Dan tadi sudah disampaikan oleh temannya akan memberikan solusi yang terbaik itu adalah dalam jangka panjang upgrade ya, melakukan upgrade RAM dari misalkan 4 GB, 8 GB menjadi 16 GB. Oke. Oke. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini ya dahulu, dan nanti ya silakan dipelajari lagi sesuai dengan RPS yang telah saya berikan untuk selanjutnya, yaitu pertemuan ke-4. Kita lanjut fokus ya, atau kita kerucutkan lagi atau kita persempit lagi di pertemuan 4 adalah perangkat komputer ya, perangkat komputer. Baik, mungkin cukup dari saya ya pembahasan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ilmunya bermanfaat dan dapat dicerna dengan baik ya, diaplikasikan juga dengan baik ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Mungkin akhir kata dari saya, terima kasih atas partisipasinya mengikuti perkuliahan dengan saya sampai selesai. Saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.